Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memberikan satu jawaban ya, sekaligus menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Seperti pada judul ya saudara, kemarin saya membuat video lalu ada komentar di video itu dari Wahyu Islander ya. Apakah itu ajaran kasih? Selingkuh dengan istri teman? Luar biasa ajaran kasih kalian ya. Jadi dia melihat satu video bahwa seorang istri hamba Tuhan katanya diambat oleh teman sendiri. Nah, ini belum jelas kebenarannya, saudara. Saya akan menjawab ya, apakah ajaran kasih ya selingkuh dengan istri teman. Nah, jadi seolah-olah komentar ini menyalahkan ajarannya. Saudara, gunakan akal sehat. Dari hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat, Elohim menurunkan perintah itu kepada Musa. Di dalamnya ada dikatakan bahwa jangan mengingini istri sesamamu, anak-anaknya, hambanya. Jangan mengingini milik sesamamu. Itu sejak semula. Kemudian waktu Yesus datang, dia pun mengajarkan hal yang sama. Dia datang tidak meniadakan hukum Taurat. Bahkan ajaran Yesus dia katakan, kamu melihat saja wanita dan menginginkan yang aneh-aneh sudah bersinah. Pesinah itu tidak memperoleh tempat dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim. Jadi Yesus tidak menginginkan orang Kristen melakukan perzinahan. Ya. Lalu orang ini seolah-olah menyalahkan itu ajaran kasih. Saudara, lalu dia bertanya, itu ajaran kasih kalian? Jadi ini ajaran bukan dari Tuhan Yesus. Yang salah di mana? Yang salah oknumnya yang tidak mau melakukan ajaran Tuhan Yesus. Jadi salahnya di mana? Bukan di ajaran Tuhan Yesusnya. Salahnya di orang-orang yang tidak mau taat akan firman Tuhan. Bagaimana kalau seandainya memang Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu? Pasti bisa dijamin semua pengikut Yesus melakukan itu. Atau tiba-tiba, atau seperti Yesus mengajarkan kekerasan, pasti orang melakukan itu karena itu ajaran. Dan memang kita menyalahkan ajarannya. Kalau orang melakukan kekerasan karena memang itu ajaran, yes, memang itu ajarannya. Tetapi kalau ada orang yang berzina, ajaran Yesus sudah mengatakan jangan berzina, ya bukan salah di ajarannya, bukan salah ajaran Tuhan Yesus, tapi salah di orang-orang yang tidak mau taat. Jadi seperti itu saudaraku. Saudara mau mencari celah ajaran Tuhan Yesus tidak akan ketemu. Dia waktu ada di dalam dunia ini berbuat baik. Lantas mungkin saudara berkata, lalu kenapa ada orang Kristen yang terus selingkuh sana sini? Yaitu di oknum yang tidak mau taat akan firman Tuhan. Dan jelas di Alkitab dikatakan, orang pezina, pencuri, pembunuh tidak memperoleh tempat dalam kerajaan Tuhan. Apalagi kalau dia tidak bertobat, saudaraku. Jadi jangan coba-coba saudara mengkaitkan dengan ajaran Tuhan Yesus. Tidak saudara dapatkan. Bahkan ajaran yang tertinggi Tuhan Yesus, musuh saja itu dikasihi. Ada nggak yang seperti itu ajarannya? Tidak kan saudara? Tidak ada. Jadi ini sekaligus pesan kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara seiman. Kalau ada yang bermain-main dengan dosa, saya harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Di dalam Wahyu 9:21, dan mereka yang tidak mau bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Wahyu 20 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang zundal, ya, pesina-pesina ya saudara, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jelas saudara, kan
Jelas firman Tuhan ini, saudara, berkata bahwa orang yang berbuat jahat, orang yang tidak setia, orang melakukan kejahatan, ini ajaran Bible, tidak memperoleh tempat di dalam kerajaan Elohim, kerajaan surga. Jadi ini menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang teman di video saya, bahwa Yesus itu mengajarkan kebenaran. Kalau ada orang yang berbuat salah, ada orang berbuat dosa, ada orang berzina, itu oknumnya tidak mau taat kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, supaya kita paham sekali lagi bahwa di dalam Kristus ada terang dan kebenaran, tidak ada dusta, tidak ada kejahatan. Dia datang untuk memulihkan dunia dan menyelamatkan dunia. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak mau taat, diajarkan kebenaran, tidak mau dengarkan. Bahkan ada orang yang menghabisi sesamanya, lalu dianggap itu adalah kehendak yang benar, katanya, saudaraku ya. Saudara bisa men-share video-video ini untuk memberkati saudara kita, memberikan awasan supaya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu pada saat ini Tuhan, menjadi rema bagi kami sekalian. Kami hidup dalam kebenaran Tuhan, dan bila Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami tetap setia berjalan dalam kebenaran Tuhan sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua. Berkati setiap pendengar, bila Roh Kudus bekerja bagi hidup mereka, khususnya seiman. Dalam Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.